Oke, Bang. Hari ini kita dikejutkan dengan kabar akhirnya hakim mengabulkan mengabulkan dari eksepsinya Dr. Tifa. Ini banyak juga yang menarasikan ini kasus ini akan dihentikan. Menurut Bang gimana? Oke, pertama kami sendiri dari tim kuasa hukum Pak Jokowi mengapresiasi putusan sela PN Jakarta Timur yang menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Karena apa? Karena adanya penggunaan delik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Ini delik yang sama ya, dicantumkan dalam sebuah dakwaan. Jadi ini lebih kepada mempersoalkan terjadinya ambiguitas karena pasal penghinaan di KUHP lama maupun KUHP baru itu sama-sama tercantum dalam dakwaan. Menurut hakim, dan memang sebenarnya sesuai asas lex favoreo, harusnya memilih salah satunya. Mau pakai delik penghinaan KUHP lama atau KUHP baru. Memilih salah satu, bahkan ada asasnya yang menguntungkan terdakwa lah yang digunakan. Di sini dikembalikan kepada jaksa mau gunain 310 atau 433 di KUHP lama, baru ya. Jadi hanya persoalannya di situ saja, nggak ada persoalan lain. Nah, terkait dengan ini, memang jaksa ada dua pilihan. Kalau dia merasa menerima putusan sela ini, maka dia tinggal langsung memperbaiki dakwaan, lalu mendaftarkannya kembali ke pengadilan. Tapi kalau jaksa merasa keberatan dengan putusan sela ini dan ingin banding ke pengadilan tinggi, boleh-boleh juga. Bagaimana sikap jaksa? Saya kembalikan kepada kebijakan sepenuhnya dari teman-teman penuntut umum. Tapi kalau saya melihat ini kan memang ada persoalan hanya soal pencantuman pasal yang memang ini dalam masa transisi ini juga orang banyak kebingungan ya. Kan kembali lagi nih, KUHP-nya berubah, KUHP-nya berubah, ini dua-duanya sama-sama berubah. Jadi semua orang memang bisa kadang terpeleset. Jadi buat saya juga ini bukan sesuatu yang signifikan. Kalau kami sih menyarankan ya sudahlah, tinggal diperbaiki saja, ajukan kembali lagi bersidang gitu. Dan mungkin dengan begini juga nanti timing perkaranya Pak Roy dengan Bu Tifa bisa berbarengan. Sekarang kan gara-gara kemarin pra peradilan Pak Roy kan agak tertunda cukup jauh nih. Nah, dengan adanya koreksi perbaikan di dakwaan kan bisa sama-sama drop dulu, nanti sama-sama jalan lagi. Jadi buat saya justru bagusnya apa? Nanti dakwaan yang muncul kemudian lebih sempurna. Ya kan, sudah disempurnakan. Jadi dakwaan nanti akan muncul untuk Ibu Tifa maupun Pak Roy akan lebih sempurna ya. Karena ada diberi kesempatan untuk perbaikan gitu ya. Nah, di sisi lain juga mungkin perkara ini bisa bergulir bersamaan, tidak lagi memberikan jeda waktu yang cukup jauh. Karena bisa merepotkan juga ya untuk Pak Jokowi bolak-balik datang ke pengadilan. Jadi buat kita sih ini dinamika yang biasa ya, dan bagus-bagus saja untuk kepentingan penegakan hukum yang baik. Berarti bukan sesuatu hal yang mengejutkan atau mengecewakan dari pihak Pak Jokowi sendiri ya, Bang? Enggak, apalagi semua orang tahu Mbak, yang namanya eksepsi itu hanya mempersoalkan formalitas dakwaan. Masih jauh daripada kebenarannya, terbukti tidaknya, ya, rasa adil tidaknya. Ini lebih kepada perbaikan formal. Kenapa? Karena jangan sampai juga sidang sudah berjalan jauh, baru ditemukan hanya persoalan-persoalan formal ini gitu. Sehingga apa? Menyulitkan pemeriksaan perkara justru. Kayak begini kan susah kan, misalnya jaksa menyodorkan dua pasal yang sama loh ya, pasal yang sama di dua undang-undang yang berbeda gitu ya, bukan berbeda, berubah gitu ya. Ini kan juga buat hakim menjadi bingung, yang mana yang digunakan, gitu ya. Sekalipun memang waktu ditanggapi kan dibilang silakan hakim memilih, tapi buat saya ya sebenarnya jaksa yang menuntut, jaksa juga harus confirm, jangan juga terbangun seolah-olah ambiguitas ya. Tapi kembali lagi, nggak usah besar-besarin ya. Buat saya lumrah karena sekarang masa transisi banyak juga orang kebingungan. Tinggal perbaiki saja, ajukan ke sidang, bergulir. Nah, dan pada saatnya kita tunggu Pak Jokowi hadir di sidang untuk menjelaskan seluruh fakta yang dia alami, ya, termasuk juga permohonan dia agar soal ijazah ini diuji kebenarannya, termasuk nama baiknya bisa dipulihkan. Ini justru yang lebih menarik ya. Dan ini kan pertama kalinya Pak Jokowi akan hadir di persidangan, itu buat saya yang fenomenal dan perlu kita dorong ke arah sana. Berarti untuk euforia juga jangan lebih dulu ya Bang? Bahwa teman-teman pengacara gembira karena berhasil mengkoreksi dakwaan jaksa, itu juga satu yang perlu kita apresiasi dong. Karena memang tugas pengacara seperti itu ya. Saya juga pengacara gitu ya. Memang tugas kami itu melakukan check and balance di semua tahapan Mbak ya. Jadi kayak kemarin pra-per pertamanya dikabulkan, ini kita harus apresiasi. Ya. Ini kembali lagi loh, hukum ini bukan soal menang kalah benar salah.
tapi proses yang baik akan melahirkan hasil yang baik. Jadi biarkan saja itu check and balance terjadi, dan kalau soal benar salah itu nanti di putusan akhir baru kita tahu, ya. Bukan di pra peradilan, apalagi di eksepsi, ya. Nanti di putusan akhir terbukti nggak bahwa Pak Jokowi ini sebagai korban fitnah? Terbukti nggak bahwa ijazah ini palsu? Itu yang ditunggu nanti sebagai jawaban akhir, ya. Kalau yang sekarang masih lebih kepada formalitas dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Jadi buat saya bagus, artinya apa? Terjadi check and balances, hakim objektif, berimbang, tidak berpihak, betul-betul melakukan pekerjaannya secara objektif. Buat saya ini sesuatu dinamika persidangannya bagus, dan kami tetap confident, ya, bahwa perkara ini agar masuk ke pokok perkara, disidangkan secara terbuka, dan nanti ada sebuah keputusan yang terbaik dan bisa memberikan keadilan. Oke Bang, ini kan tadi melihat antusias daripada pendukung Dr. Tifa juga seperti ingin merayakan kemenangan bagi mereka nih Bang, atas eksepsi mereka diterima oleh hakim. Menurut Abang sendiri seperti apa? Kalau buat saya, kalau bicara kemenangan, karena kembali yang saya bilang, buat pemahaman saya ini bukan soal menang kalah, ini hanya lebih kepada mengkoreksi dakwaan agar lebih sempurna, gitu ya. Dan saya pikir para pengacaranya memahami itu, ya, terutama yang para senior itu tahu betul kok ini arahnya kemana, gitu ya. Jadi bahwa mereka sukses mengkritisi agar dakwaan jaksa lebih sempurna juga kita perlu apresiasi. Itu kan juga keberhasilan advokat melakukan kecermatan dan koreksi, ya. Tapi bahwa ini menjadi seolah-olah menang dalam konteks sudah selesai perkara ini dan seolah-olah Bu Tifa terbebas dari dakwaan, saya pikir masih kejauhan, ya. Publik juga jangan disesatkan. Inilah faktanya seperti itu. Banyak yang menarasikan ini kasus dihentikan karena diterimanya eksepsi dari Dr. Tifa tadi. Apakah menurut Abang sendiri ini berarti mempertegas aja Bang, artinya kasus ini tidak berhenti ya Bang? Kasus yang kemarin yang tadi diputus betul berhenti. Okay. Berhenti karena dakwaannya batal demi hukum. Oke? Nah pertanyaannya, what next? Dua pilihannya jaksa. Satu, dia bisa banding keberatan dengan putusan selah ke pengadilan tinggi, atau yang kedua, yang simpel, ya sudah, dia perbaiki dakwaan, dia daftarkan lagi. Simpel. Dengan daftarkan berarti apa? Nomor perkaranya baru, persidangannya baru. Paham ya? Jadi kalau nomor perkara yang sudah terdaftar ini berhenti karena dakwaan batal demi hukum. Tapi dengan diperbaiki, dia daftarkan kembali, berarti apa? Nomor perkara baru, persidangan jalan lagi. Oh, artinya akan sidang dari awal? Dari awal lagi. Dengan kemudian lagi dakwaannya diperbaiki, maka daftarkan lagi, keluar nomor perkara baru. Pada saat didaftarkan apa? Dibacakan lagi dakwaannya yang baru itu, ya dong. Nggak mungkin dong menggunakan dakwaan yang sudah diperbaiki kan? Nanti dibacakan lagi, nggak apa-apa. Itu sesuatu yang, dan menurut saya kan pas. Yang parah juga kan dibacakan. Jadi malah timingnya ketemu nanti. Artinya bisa kemungkinan ini bisa barengan lagi nih? Itu bisa jadi barengan, ya. Nah, mudah-mudahan juga nanti Pak Jokowi cukup sekali menjelaskan untuk di dua sidang. Lebih simpel juga. Gitu. Tadi ya Bang ya, dari jaksa sendiri, bahwa pihak Pak Jokowi sendiri malah justru bisa dikatakan ya santai dan happy aja, dalam artian di sini adalah supaya sidang bisa bareng sekaligus. Satu itu, kedua dakwanya jadi sempurna kan? Persoalan-persoalan penggunaan pasal yang nggak tepat disempurnakan. Jadi sidang ini berjalan nanti akan lebih bagus karena formulasi dakwanya sudah sempurna. Ya, makanya kami sih tadi juga di putusan ini ya bagus-bagus saja, dinamika artinya juga, dan saya paling suka adalah apa? Berarti peradilan ini berjalan fair, objektif. Ya, kalau memang ada kekeliruan dikoreksi. Gitu. Berarti tidak kecewa ya Bang? Oh enggak, sama sekali kita nggak kecewa. Tapi ada komunikasi sama Pak Jokowi barusan atau seperti apa sih Bang? Belum, tapi kami sudah laporkan ke Pak Syarif, ya, kita jelaskan situasinya dan beliau memahami kok. Eksepsi diterima, karena nanti kan akan ada perubahan pasal dari JPU, itu biasanya mekanismenya itu berapa lama ya Bang? Ya sebenarnya kalau mau dikerjakan satu hari beres, besok daftarkan lagi. Ini kalau mau bicara ini ya, bicara sederhana, betul Mbak, tinggal perbaiki, besok daftarkan lagi nomor perkara baru, besok nggak usah nunggu lama. Cuma kan mereka juga satu lembaga negara yang memiliki sebuah proses juga, mereka harus melaporkan, mendengar evaluasi, lalu juga mungkin melakukan lagi cek, jangan sampai terjadi kesalahan kedua kan gitu ya. Sebagai bentuk penguatan dari kerja-kerja teman-teman penuntut umum. Jadi ya mungkin dalam 1-2 minggu lah mereka membutuhkan waktu, dan kita hargai. Toh juga yang praper selatan kan juga masih bergulir, ya.
Karena kemarin yang ternyata saya harapkan keluar penetapan ternyata masih keluar dibuka sidang. Terdakwa nggak ada, tunda seminggu. Waduh, kalau udah begini dibuka ntar ada mulai jawaban jaksa, jawaban penyidik, ditanggapi lagi, replik dupliknya, ada lagi kesimpulannya. Berarti kan memang 2 minggu juga untuk nyamper persana gitu ya. Oke.